Ya, baik Mbak dan Mas, kita awali perkuliahan dengan membahas kuis terlebih dahulu ya. Karena inginnya sudah selesai gitu di bagian fonologi dan morfologi. Hari ini kita rencananya masuk ke pokok bahasan yang baru. Minta tolong untuk nomor 1, silakan dibaca Mbak Sisilia. The inappropriate member in both and the is and it's Yes, what? True or false? it's true That's true. Why? It's true. because it's voiceless. Which one is voiceless? Which one is voiceless, It's Mbak Sisilia? voiceless. Which one? Which sound? It's the Yeah. and Okay. The inappropriate member in poh, beh, and deh is an. The answer is true true. And why true? Because poh, beh, because and it's deh voiceless. are plosive sounds. Poh, beh, deh are plosive sounds, while n is a nasal sound. So it is not because n is voiceless. N is not voiceless. N is voiced. Oh ya, N is oke a Miss. sound. Ya. Nomor 2, silakan Mbak Dwi Handayani. Number 2, complete closure followed by a sudden release of air is called plosive. True or false? Plosive. Apa ya? True. The answer is true. True. Pokoknya kalau plosive itu dia complete closure. Menutup Closure. dengan sempurna. Followed by sudden release of air. Sudden release of air itu diartikan sebagai hentakan. Ketika kita memproduksi bunyi-bunyi tertentu seperti beh, ceh, keh, geh itu. Dihentak. Yang tiba-tiba tadinya tertutup, kemudian langsung release. Begitu. Makanya itu disebut dengan plosive. Number 3. Kayak luapan gitu ya, Miss? Betul. Number 3, Pak Tosim, silakan. The stress in the word vitamin falls on the second syllable. False. Yeah. To answer this kind of question, what is the first analysis or identification to solve this? What we have to know first? Is noun or verb? Yeah. Or or adjective. Yeah, Adjective or noun. Yeah, the part of speech itself. Syllable. The part of speech atau kelas kata. Now let's take a look. Vitamin or vitamin, that's okay. Vitamin itu kelas katanya apa? Noun. Noun, oke. Apa yang terjadi ketika suprasegmental ini ya? Ini terjadi pada kata benda. First syllable. Yeah, the stressnya occurs on the first syllable. Jadi the best pronunciation is vitamin. Or you could say vitamin, nggak masalah. Tapi bukan vitamin gitu maksudnya. Vitamin. Terjadi di awal suku kata. Number
Number 4. Mbak Survia, silakan. Number 3, true ya, ma'am. Number 3, false. Oh, The words seed and sheep are examples of minimal pairs. False. False. Ketika kita membicarakan tentang minimal pairs, ada satu kriteria penting. Apa kriterianya? Minimal pairs harus One. only one. Only one One difference apa? is the The same sound. yeah, Distinct. is Distinct sound-nya. Ya, bunyi pembedanya. Fonim pembedanya hanya satu. Satu in total atau satu for each? satu for each. Ya, one for each. Masing-masing satu. Jadi tidak bisa kita akumulasi. Totalnya ada berapa begitu, tidak ya. Sekarang kita lihat di sini. Yang pertama ada kata seed, kemudian sheep. Bunyi pertama adalah bunyi S. ya. S. Bunyi Ini pertama pada kata sheep adalah bunyi. sh. Oke. Apakah mereka berbeda? Are they different? Different this Yes. one. Different. Okay. So we could say that there is one difference. Different. Baru satu nih pembedanya. Sekarang kita coming up with the vowel. Ini vowel apa? I. I. Oke. Yeah. Tidak ea. Kalau ea berarti lafal nanti sehat. Oh yes. Ya. Lafalnya Maksudnya tetap hurufnya iya. EA. Hurufnya long ea, vokal. tapi bunyinya tetap i. I. I-nya panjang ya. Ya, Yeah. bagaimana dengan yang sheep? Apakah ini juga panjang? Yes. Yes, oke. Apakah berbeda antara i dengan i yang ini? No. No, no difference. Now, the third. Ini bunyi Long A. ya, bunyi teh. Yang ini bunyi poh. Iya. Bedakah teh dengan poh? Beda. Beda. Tadi Beda. we already have s and sh. Satu. Sekarang we have another difference which is teh dan poh. Berarti masing-masing kata ini distinct phoneme-nya apakah satu atau lebih dari satu? More than Lebih Dari satu. lebih dari Ah, satu. lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, apakah bisa kita kategorikan sebagai minimal pairs? No. Tidak. Tidak Yeah. bisa. No. Tidak bisa jadi false ya. Lanjut number 5. Mbak Mulia. There is a nasal sound in the word realm. Realm. True ya. Realm. Nasal sound itu seperti apa bunyinya? And ing. Ya. N. Dan oke. One of Mm. them is dan ternyata dia ada di sini. Berarti jawabannya True. true ya. Realm. Number 6, Mbak Realm. Dimas. Sound is voiced as in the word that false. It voiceless. Ya, di sini ada dua variabel ya. Yang pertama harus kita perhatikan yaitu sound is voiced katanya. Apakah variabel ini pertama ini betul? No. No. Ini kan bunyi yang TH itu. Yang TH itu seperti apa? Teeth. Yang Yeah, seperti Teeth. 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 Oh, yeah. Got that. Teeth. Yang sa. yang itu, yang TH tadi itu pada contoh kata thin, thick, author, dan lain sebagainya, itu dianggapnya bunyi voiceless. Voiceless. Jadi variabel pertama ini sudah gugur karena salah. Kemudian kita perhatikan di variabel kedua katanya contoh katanya that. Apakah bunyi ini sama seperti bunyi TH-nya yang pada kata that? Beda. Berbeda. Iya. That. It's totally different. Ini salah. Nomor 7. Nomor 7. Mbak Rika silakan. Sound M is voiced as in the word mouth.
True. Oke, sound Sound itu bunyi apa? Nasal Nasal. sound. Nasal, ya. Nasal. Nasal. Oh, Nasal. nasal. Bunyi nasal, semua bunyi nasal itu dia voiced. Jadi sound M is voiced, betul. Contohnya ada pada kata mouth. Apakah ada bunyi nasal di sini? Iya, jelas kan? No. M-nya, oke, jadinya true. Lanjut lagi nomor 8. Nomor 8, Mas Gusti. The word admit has J sound. No, false. False. Oke, ini bunyi J. ya, ya. Seperti apa contohnya? Joy. Joy, Joy. jacket, jungle, dan lain sebagainya. While the word is admit. No j sound No at J. all. Yang ada bunyi deh, ini bukan bunyi j. Admit. Jadi betul jawabannya false. Nomor 9. Silakan yang mau baca. The sound, sorry, Mulia Miss. Iya, nggak apa-apa. The sound J can be found in the word journey. False. Kalau Mbak Mulia melafalkan bunyi ini sebagai j, ya betul di sini journey. Tadi sudah kita singgung bersama bahwa bunyi j itu ini bentuknya. Oh iya. Ya, ini j. Berarti yang ini adalah Yeah. Yeah. Yellow. yellow university. Yesterday. You. Right. Nah, Year. Oh apakah iya. bunyi ini ada pada kata journey? No. Tidak ada, ya. Tidak ada bunyi di kata journey. Nomor 10, silakan. I want to try this. Ya, silakan, Mbak. The word me has K sound, which is false. Ya, false. False. Since the pronunciation is not keni, ya, but just me, there is no k sound at all. Number 11, please. Me. Yeah. The word supportive is noun. False. It adjective. Yeah, It it is is adjective. Suffix if tends to be adjective. Besides supportive, we also have apa lagi misalnya? Supportive is no. Supportive, Narrative. narrative, impressive, dan lain sebagainya. Berarti kata sifat akhiran if itu. Kalau supportive bentuk noun-nya adalah support. Ya, Support. It could be a verb and noun. Number 12. Number 12. Ya, silakan. Number 12. Suffix it tends to be an adjective as in the word nationality. True. Yeah, true. Suffix ity tends to form a word into a noun. Nationality. Probability, ability, capability. Number 13. Iti. Yuk, silakan. Number 13. Yes. Yeah. Prefix this tends to change the part of speech as in the word continue and discontinue. False. False. Ya, It's kita still lihat. a verb. Okay. Prefix this tends to change the part of speech. Katanya ada perubahan kelas kata dengan adanya prefix this. Saya berikan contoh kasus di sini adalah continue dan discontinue. Continue part of speech-nya adalah verb, kemudian discontinue part of speech-nya adalah It's also verb. ya, it's also verb. Jadi salah ya. Dia tidak mengubah kelas kata pada contoh kasus yang dimaksud. Number 14, suffix ly tends to be adverb. True. True. Kalau ada kata ly,
Berarti dalam bahasa Indonesia Anda tambahkan apa? Anda terjemahkan Dengan. apa kata li itu? Dengan. Dengan, Dengan. ya. Jangan lupa ya. Dengan pokoknya. Number 15, suffix ness is a zero morpheme. False. False, False. iya. Ini tricky aja. Sebenarnya nggak ada istilah zero morpheme. Zero morpheme kalau tidak ada soal gitu. Silly thing to ask. Jadi di sini kan ada morfemnya satu ya, hitungannya satu ness ini. Baik, kita moving on to part B. Transcribe the following sound symbols into words. Number 1. Shake. Same. Shake. Same. Yeah. Shake. Number 2. Fruit. Truth. 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 Yeah. 3. Goes. 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 4. Town. 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 On. 5. This. Those. 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 Yes. 6. Stage. 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 New. 7. New. 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 Ch. Chi. Chu. Joe. 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 Jew. Rahan. Jew. Number 9. Purchase. 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 Yeah, Purchase. purchase. Number 10. Pen. Pants. Benar begini. Pants. Pants. Oh. Yeah. Huh? Banyak yang menjawabkan seperti ini. Pants. Karena Punch. kalau Punch. Punch. Anda lihat di bunyi terakhir ini memangnya bunyi s ya? Punch. No. Bunyi apa yang terakhir No. ini? No. No. Bunyi apa? Punch. Iya, bunyi apa yang terakhir ini? Ch. Ya, bunyi CH, bunyi ceh. Punch. Punch. Chimney, Punch. chin, chalk, dan lain sebagainya. Jadi pants ini gugur diganti dengan punch. Punch. Oh. Jangan keder gara-gara ini gitu. Ini kan bukan dua bunyi, dia satu tetap. Ya, kita pindah lagi sekarang ke part C. Diminta untuk segmentasi. Free dan bound morpheme-nya berarti F-nya adalah Pen. 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 Oke. Pen. Bound morpheme-nya Morpheme 1. NS. S. ya R-nya dulu. R-nya ini apa klasifikasinya? Derivational. 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 Another bound S. morpheme S. S. Klasifikasinya Inflectional. 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 Oke, lanjut lagi free morpheme-nya reconsidering. Consider. Consider. Morpheme 1. Consider. Kemudian bound morpheme-nya Derivational. kemudian Derivational. ing, Derivational. inflectional, Inflectional. karena tenses. Oh iya tenses. Oh iya, tense. Reconsider kan verb, Tense. reconsidering tetap verb. Iya. Tenses. Oke, yang attractiveness. Attract. Attract. Ya. Bond If. Bound morpheme-nya if, If. Derivational. kemudian Ness. ness, Derivational. Derivational. Berubah. lanjut carelessly. Care. Care. Kemudian Less. Derivational. Derivational. Ya, Attach. nya Attach. ya, Derivational. Derivational. Apa? Kecil mana? Nggak tahu, cari dulu. ada yang mau ditanyakan dari soal-soal ini? Gampang kan? Di bawah coba. Oke, kalau tidak ada, kita mulai ya pembahasan hari ini. Suara saya jelas tidak ya? Di sini hujan deras ternyata. Jelas, nih. Jelas. Baik. Jelas sekali. Saya tutup dulu pintunya sebentar. Ya, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu lexicology. Lexicology ini terdiri dari 2 pertemuan, minggu ini dan insya Allah minggu depan.
Agendanya apa? Jadi kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa hari ini mampu menjelaskan konsep kata secara ortografik, morphological, lexical, dan juga semantik. Nah, sebelum kita melanjutkan bahasan, di sini ada yang harus kita samakan persepsi tentang apa itu kata ya. Jadi based on Cambridge Dictionary, a word word itu is defined, didefinisikan sebagai a single unit of language which has meaning. Jadi kata itu diartikan sebagai unit bahasa yang punya makna and can be spoken or written. Definisi kedua saya ambil dari KBBI Daring. Katanya kata itu adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Nah, frasa dapat berdiri sendiri ini mengingatkan saya, mungkin mengingatkan kita semua pada materi sebelumnya yaitu morphology. Apa itu morphology? Study of apa? Morphem. Perubahan. Word Morphem. formation. Mission. Pembentukan kata. Jadi Anda sekarang sudah bisa menjelaskan bagaimana proses pembentukan kata attachment misalnya. Oh, dari free morpheme attach. Kemudian ada suffix ment dan lain sebagainya. Itu bentuknya derivasi. Oh, itu bentuknya infleksi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berbicara mengenai kata, menurut KBBI Daring ini bahwa kata itu dapat berdiri sendiri. Di dalam morphology itu kan ada bound morpheme dan free morpheme. Jadi bisa kita pastikan bahwa bound morpheme itu bukanlah kata karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi bayangkan akhiran seperti ness, dem, li, if, iti, dan lain sebagainya kan tidak bisa berdiri sendiri ya di dalam bahasa. Dia harus di-attach dengan another free morpheme begitu. Nah, sama seperti di sini juga seperti itu. Jadi imbuhan-imbuhan dalam bahasa Indonesia pun juga bukan kata. Oleh karena itu, kata itu terjadi dari morfem tunggal. Misalnya kata batu, rumah, datang, kan dia bisa berdiri sendiri. Makanya kita consider mereka ini sebagai sebuah kata. Bisa juga dengan melihat bahwa mereka itu gabungan morfem. Kata-kata itu adalah gabungan morfem. Contohnya pejuang. Nah, di sini kan ada bentuk bound morpheme-nya yaitu pe. Pe yang tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian panca dan sila digabungkan menjadi bermakna, meaningful, menjadi Pancasila dan juga maha kuasa. Setelah memahami apa itu kata, sekarang kita sampai pada definisi. Leksikologi itu sebenarnya apa? Jadi kalau menurut Todd, leksikologi itu adalah cabang ilmu linguistics that studies words yang mengkaji kata di dalam suatu sistem bahasa. Jadi waktu fonologi dia cakupannya adalah pada bunyi, kemudian morfologi cakupannya pada proses pembentukan kata. Leksikologi ini berarti membahas apa? Kata tersebut, kata-katanya, begitu. Nah, di sini juga ada beberapa technical terms, istilah teknis ya, yang perlu Anda pahami bersama. Yang pertama ada leksim. Leksim ini kalau kita lihat dari definisinya di bawah the fundamental unit of a word. Nah, fundamental ini apa sih? Dasar. The very basic thing. Landasan. Dasar, gitu ya. Nanti saya berikan contoh supaya Anda paham. Yang kedua adalah lexicon. Lexicon ini list of lexim, daftar dari leksim. Dan yang ketiga mungkin Mbak dan Mas, Bapak Ibu pernah mendengar istilah makna leksikal, lexical meaning. Ini apa maksudnya dictionary meaning? Contohnya misalnya saya minta Anda mendefinisikan apa sih arti guru, maknanya guru itu apa? Oh, guru adalah orang yang mengajar di sekolah. Kalau dosen adalah orang yang mengajar di perguruan tinggi. Itu kan pengertian, dan barangkali pengertian tersebut diambil dari kamus. Berarti pengertian tersebut adalah atau disebut dengan lexical meaning. Yang keempat adalah lexicographer. Lexicographer ini definisinya adalah author, penulis, atau editor dari sebuah kamus.
Anda tahu franchise? Yeah. Ya, franchise. Apa sih bahasa Indonesianya itu? Franchise apa bahasa Indonesianya? Franchise. Taunya kalau franchise, tapi dengan bahasa sendiri bingung ya. Artinya franchise apa dalam bahasa Indonesia? Pemegang hak Waralaba. cipta. Oh, Mitra usaha. Mitra usaha. Waralaba ya. Waralaba. Waralaba. Waralaba, ya waralaba, Ah, ya waralaba. ya, bahasa apa? waralaba. Jadi dulu dosen saya menemukan kata waralaba sebagai padanan atau arti terjemahan dari kata franchise tersebut. Jadi bisa kita asumsikan, bisa kita sebut bahwa beliau itu adalah seorang lexicographer gitu. Nah, ini sekarang kita mulai dari yang pertama tadi leksimnya, the fundamental unit of a word. Tadi dikatakan bahwa fundamental kan basic, sangat basic. Berarti kalau ada contoh kata, misalnya seperti ini, working, worked, dan works. Ini kan ada 3 variasi bentuk ya. Tapi tetap bentuk dasar dari working, work, dan works ini kan work, bentuk dasarnya. Nah, oleh karena itu, the word work is the lexeme of working, worked, dan works. Leksim itu intinya dasarnya. Misalnya begini, Anda penutur jati bahasa Inggris. Orang bule semua nih ceritanya Anda di sini. Sedang mengambil BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kemudian Anda menemukan satu kata yang Anda tidak mengerti padanannya dalam bahasa Anda. Contohnya katanya adalah menggunakan. Nah, saya berikan, saya sodorkan kepada Anda KBBI supaya cari aja sendiri maknanya di dalam kamus. Kata menggunakan itu, ketika Anda buka di dalam kamus, entry yang Anda masukkan apa? Atau entry yang Anda cari? G. Guna. Guna. Nah, berarti kata guna itu disebut sebagai Lexem. Lexing. Leksim. leksim. Iya, sebentar ya, saya harus buka pintu sebentar ya. Nah, berarti tadi kata guna tadi disebut sebagai Lex. Lexem. leksim. Bahwa variasi bentuknya adalah menggunakan, penggunaan, kegunaan, kan banyak itu. Terserah mau apa bentuk variasinya. Yang penting dari berbagai macam variasi tersebut, leksimnya itu dasarnya, berarti kata guna. Sama seperti ini kasusnya. Mau dia bentuknya ada working, work, works, tetap saja leksimnya adalah work. Yang kedua, leksikon. Leksikon diartikan sebagai daftar leksim. Adanya di mana ya di kamus. Misalnya di sini ada Pace, Pacific, Pack, dan lain sebagainya. Ini kan berisi daftar-daftar leksim. Nah, ini yang disebut dengan leksikon. Leksikon, kalau bahasa Indonesia ya. Leksikon ini daftar dari leksim tersebut. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini contoh-contoh kata seperti studying, studies, studied, ini kan variations are forms of lexeme study. Leximnya study. Biasanya kalau penulisan leksim itu ditulis dalam huruf kapital. Itu yang kedua, drink, drinking, drank, drunk, drinks. Bentuk variasi. Leksimnya apa? Drink. Jadi bisa kita katakan bahwa lexeme study dan drink ini are listed in the lexicon. Nah, yang lexical meaning yang tadi, definisi guru misalnya berdasarkan kamus. Kalau ini definisi kerja, kerja menurut Cambridge Dictionary itu adalah activity such as job, which a person uses physical or mental effort to do, usually for money. Ini namanya makna leksikal. Jadi kalau sudah ada orang misalnya mengatakan makna leksikal, berarti maksudnya adalah makna kamus. Bukan makna yang kita buat sendiri. Nah, ada 4 metode untuk menentukan kata.
Tadi di awal sekali kita sudah bahas bahwa kata itu kalau menurut Cambridge adalah single unit of language which has meaning. Pokoknya punya makna. Kalau menurut KBBI tadi kata itu dapat berdiri sendiri. Sehingga bound morpheme itu tidak bisa kita sebut sebagai kata, yaitu morfem. Nah, di sini ada 4 metode ternyata untuk menentukan apakah itu adalah kata atau bukan. Sekarang pertanyaan saya ke Mbak dan Mas. Kata a, an, the. Nah, itu kata atau bukan ya? Nih, Bukan kata. bukan kata. Huruf itu ya. Apa? Eh, It's an Article. 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 artikel ya. Huruf. Oke, secara tata bahasa dia artikel. Tapi artikel itu kata atau bukan? Kata. Kata. Lihat lagi berarti definisinya. Ini kan sebagai definisi operasional kita kan untuk menentukan oh dia itu kata. Tadi which has meaning. Sekarang pertanyaannya apakah a, an, dan the ini punya meaning? Punya ya. Apa Ya. meaningnya? Tidak. Kalau Ekor, sebuah, iya single. Sebuah. Nah, itu berarti meaning kan? Iya. Meaning. Kemudian yang dari KBBI bahwa dapat berdiri sendiri. Ketika ditulis, disebut bisa berdiri sendiri. Nah, Anda ketika menulis ini dalam kalimat, dia berdiri sendiri tidak? Tidak. No, it can't. Tidak. Tidak. Oh, berarti misalnya kalau saya bilang I have a book. Nah, gini ya, saya buatkan contohnya. Begini, berarti tidak berdiri sendiri dalam artian begini. Saya gabungan begini atau bagaimana? Oh, maksudnya berdiri sendiri. Berdiri sendiri berarti. Berdiri sendiri. Wah Oke. gitu. Sekarang apa makna dari berarti? sebuah, Describe. Kalau yang Tunggal. tunggal. Yang en, Sama. sama, sebuah juga. bedanya vowel bunyinya doang. Ya, bunyinya. Oke, kalau the, The untuk yang spesifik. untuk yang spesifik seperti apa spesifiknya? Ya cuma dia Desain. ada, ya desain gitu. Ya, betul. Jadi the ini hanya untuk yang specific things. Misalnya karena di dunia ini cuma hanya ada, kok cuma ya hanya ada satu matahari, berarti kita katakan the sun, bukan a sun. Begitu juga dengan bulan, nah, kita hanya punya satu, berarti the moon, the sun. Saya punya jantung cuma satu, it's the only one, jadi berarti the heart gitu. Yang kedua, penggunaan dari the ini bukan cocok logi yang selama ini dipakai oleh teman-teman mahasiswa. Ketika menulis gitu, oh kok dirasa-rasa enaknya pakainya the. Jadi kayak semuanya pakai the semua gitu ya. Jadi ketika Anda menulis, misalnya I have a book atau berbicara I have a book. Ini kan pertama kali Anda menyebutkan kata buku di sini. Anda sebagai speaker atau pembicara, Anda mengatakan I have a book kepada interlocutor. Interlocutor itu lawan bicara. Lawan bicara nggak tahu bukunya yang mana. Oleh karena itu Anda katakan I have a book. Tapi ketika Anda menyebutkan kembali atau menuliskan misalnya the book that I have is titik-titik gitu. Karena tadi sudah Anda sebutkan untuk pertama kali menggunakan a book, maka penyebutan yang kedua, karena dianggapnya interlocutor sudah paham, Anda berikan the book, bukan a book anymore gitu. Nah, contoh kesalahan yang suka dibuat mahasiswa di dalam tulisan itu mengenalkan konsep tertentu gitu atau menyebutkan benda tertentu langsung menggunakan the, padahal di awal-awal tidak ada istilah itu misalnya. Jadi ibaratnya seperti cocok logi kok dirasa-rasa enaknya pakainya the. Gitu. Padahal ada aturannya sendiri. Ya, ini saya hapus kalau begitu. Sekarang kita ke konsep yang pertama, orthographic method. Jadi kalau orthographic method ini determining, menentukan kata based on a space on either side of it. Di sini ada contoh, the teacher drew a diagram showing how the blood flows through the heart.
Karena separated by space, berarti we count every single word in it. Jadi seperti the ini masuk dalam hitungan satu kata, teacher juga satu kata, drew sampai heart. Totalnya kalau tidak salah ini ada 13. Itu kalau dari orthographic method. Jadi the words included in this method, kata-kata ini nih yang masuk dalam ranahnya orthographic method disebut sebagai orthographic words. Yang kedua, kalau tadi orthographic method itu based on space on either side of it. Kalau morphological method ini berdasarkan bentuknya, bukan dari makna. Karena memang ibaratnya takdirnya morfologi itu bentuk. Makanya morphology is study of word formation, pembentukan kata. Jadi kalau ada kata chair dan chairs, ini kita hitungnya masing-masing satu. Chair satu, chairs juga satu, meskipun maknanya sama. Sama-sama kursi. Tapi karena bentuknya berbeda, yang ini singular, yang ini plural, kita anggap menjadi dua kata berbeda. Untuk lexical method ini, comprehending the various forms of items which are related to meaning. Lexical ini memandangnya pada maknanya. Tapi nanti Anda jangan kecampur pemahamannya dengan semantik, karena semantik itu, kalau orang bahasa sudah bicara semantik, berarti semantik langsung dikaitkan dengan makna gitu. Jadi the easiest way, maksud saya, the easiest way to identify atau comprehend the forms ini, the various forms ini adalah dengan melihat leksimnya. Jadi cara menentukan lexical method dilihat dari leksimnya. Contoh, kata chair dan chairs ini kan dua morphological words. Karena dilihat dari apa tadi kalau morphological? Dilihat dari Bentuk. bentuk, oke. Tapi secara lexical method, dia hanya ada satu lexical word. Karena apa tadi? Leksim yang dilihat. Dasarnya. Chair dan chairs ini kan leksimnya chair. Nah, jadi chair dan chairs tidak kita sebut sebagai dua kata kalau dilihat dari sudut pandang lexical method. Sing, sang, sang. Berapa lexical wordnya? 3. Lexical. Oh, Satu. 1. Satu, oke. Sing. Sing. Drink, drink, drunk. Berapa lexical wordnya? Satu. 1. Oh iya, dilihat dari leksim. Yang terakhir, semantic meaning. Semantic meaning tadi ya, pokoknya berhubungan dengan makna. Morphology berhubungan dengan bentuk. Lexical berhubungan dengan leksim, semantik makna. Jadi distinguishing words, membedakan kata, which may be morphological identical, mungkin bentuknya mirip, tapi maknanya berbeda. Kata table contohnya. Table kan bisa berarti meja ya, a piece of furniture. Tapi table juga misalnya Anda mengolah data, menyajikan data sedemikian rupa di dalam tabel-tabel. Nah, tablenya itu kan berarti meaningnya diagram. Jadi ada satu kata ternyata maknanya lebih dari satu. Jadi piece of furniture and a diagram ini from the same morphological word, but they are two semantic words. Begitu. Sekarang I try to sum up atau conclude ya untuk memudahkan teman-teman memahami tentang lexical dan semantik ini. Jadi lexical kalau dilihat dari definisinya yang dari buku ini membingungkan. Ya, makanya saya akan berikan easiest way-nya bahwa lexical dilihat dari leksim. Kata chair dan chairs ini are two morphological words but one lexical word. Kalau semantik ini distinguishing words which may be morphologically identical tapi differ in meaning. Contoh lain. Di sini ada kata teach, teacher, teachers, teaching, taught, dan thought consists of two lexical meaning katanya. Apa dan apa?
teach and taught. Enggak dong. Gimana sih? Kan lexical tadi apa? The easiest way-nya. Melihat, Melihat melihat, makna ya. Asal kata. Dasarnya. iya tadi apa istilahnya? Oh, Leksikan. Bukan, lexicon Leksim. itu list of Leksim. Lexim. Lexim, oke. Lexim. Fundamental yang tadi, lexim. Jadi kata teach, teacher, teachers, teaching, taught, dan thought consists of two lexical meaning apa dan apa. Kenapa bisa dua? Guru dan taught. Teach, taught. teach Tidak, and taught. Apa sih? tidak, masih salah. Tadi Mengajar, katanya sing, seng, sang, leksimnya sing. Hmm, Drink, drink, drunk, leksimnya satu. Teach and Drink. think. drink, Yes. drink, drunk, leksimnya Drink. 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 Berarti kalau teach, teacher, teachers, teaching, taught, thought, lexikalnya Teach. Teach and teach, Teach and oke. think. Teach and Taught. Think. 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 Kan leksim katanya fundamental. Iya. Ya kalau thought ini kan bentuk kedua, Oh, yes. bukan teach fundamentalnya. and Tadi Anda orang bule mencari kata menggunakan. Kan Anda tidak melihat dengan clue menggunakan di dalam KBBI. Tetap guna. Menggunakan nggak akan ketemu kalau diawali dengan M. Harus dimulai dari G. Jadi makanya guna itu adalah leksim. Mau bentuknya seperti apa ya masa bodoh. Yang penting leksimnya guna gitu. Sama seperti ini thought. Ini kan hanya bentuk variasi. Tapi leksimnya adalah think. Makanya di sini dikatakan bahwa kata-kata ini terdiri atas dua lexical meaning. Apa itu? Teach dan ing. Teach dengan Ing. Think. 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 Iya. Teach dengan think. Oh, yang taught ini ya. Taught. Iya. Yang ini ya. Yang ini kan teach juga bentuk keduanya ini. Kemudian ada 6 semantic meanings. Oh iya. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini semuanya dihitung sebagai semantic meaning. Kenapa? Karena kata teach ini berbeda dengan teacher. Teach ini apa artinya? Mengajar. Mengajar. Teacher, Guru. guru. Teachers, Para guru. Para guru. iya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan menyebutkan jumlah atau kuantitas, tidak ada penambahan bentuk infleksi seperti S ini. Kita cukup menambahkan beberapa. Atau kata banyak dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang bule mengatakan teacher, kita langsung teng gitu ya. Di dalam otak kita bahwa oh yang dimaksud hanya satu guru. Tapi ketika misalnya si bule mengatakan teachers, kita juga langsung bisa berpikir bahwa oh banyak berarti lebih dari satu. Kemudian teach ini juga berbeda dengan teaching. Apa bedanya? Teach itu kan noun. Mengajar kok noun. Sorry. Verb. Verb. Verb, Ma'am, ya. teach itu Sedangkan teaching, verb. teaching itu juga Mengajarkan. verb. Sama-sama noun. Sama-sama verb, sorry. Apa bedanya kemudian? Tenses. Tensesnya betul. Saya mengajar setiap Sabtu sore. Itu kan rutinitas saya, habitual saya. Nah, di dalam bahasa Inggris, ketika kita menggunakan simple present tense, itu ada aturannya. Yang pertama, karena memang dia menunjukkan suatu habitual, rutinitas. Saya mengajar Introduction to Linguistics setiap Sabtu sore. Jadi saya tidak bisa menggunakan teaching. Saya harus menggunakan teach. Atau misalnya contoh kasus yang lain, kopi kenangan, buka pukul 8 misalnya. Itu kan kejadian berulang setiap hari bukanya jam 8. Maka tidak bisa kita gunakan teaching, tapi harus bentuk yang teach. Tuh. Anda bangun setiap hari pukul 4, pukul 5. Nah, Anda gunakan bentuk verb yang pertama ini. Tidak bisa teaching. Jadi kalau ada orang menggunakan bentuk teaching, ing ini mengindikasikan maknanya bahwa the activity is in
Progress. Sedang berlangsung. Betul, sedang berlangsung. I am teaching you. Saya sedang ngajar ini. I am teaching. Nah, kalau taught berarti beda lagi. Maknanya apa berarti taught ini? Mengajarkan. Mengajar tapi sudah lampau. Past tense. Past tense, barangkali kemarin, Mengajarkan. tahun lalu, atau tadi pagi, dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Oleh karena itu, semantik ini tadi, mengapa dia ada 6? Karena setiap bentuk ini ternyata memiliki makna yang berbeda. Nah, sekarang saya punya 2 soal. Coba Anda kerjakan sekitar 3 menit saja lah ya. Anda klasifikasikan dari soal-soal ini, kata-kata ini, orthographic words-nya berapa, morphological words-nya sampai semantiknya berapa. 3 menit. Sudah ya barangkali. Okay, makes, making, made, maiden. Orthographic words, how many? 0. 0. 4. 4 ya. Make certificate. The way we determine orthographical words is by looking at or identifying the space on either side of it. Is there any space here? Nggak ada space, ma'am. Adanya koma. Berapa berarti di sini? 1. Tetap 5. 1. 1, 2, 3. Kecuali Anda tidak punya tanda baca apapun ya. You have no punctuation at all. Jadi make, makes, making, made, maiden ini digabung semuanya rapat.
tidak ada spasinya, tidak ada komanya, gitu. Nah, itu baru satu. Tapi karena ini kan ada koma, ada spasi, jadi orthographic words-nya 5. Make 1, makes 2, dan lain sebagainya. Yuk, yang morphological words gimana? Dilihat dari apa tadi morphological words? Five. Bentuk. Bentuk, Five. oke. Dilihat Ada dari berapa? bentuk. 5. Five. 5, Five. ya. Five. 5. Lexical dilihat dari One. dilihat Uh, dari uh, dasar. lexicon Dan mean kata dasar. meaning. Basic. Meaning of the lexeme. ya Fundamental lexim. meaning. Ada lexim apa di situ? Make. Make. Makes and made. Made. Berapa lexical words-nya? One. One. Kok one, dua dari mana? Dua. Iya, two lexical words. Apa dan apa? Make and made. And Yes. made. Nah, and make made. dan Maiden. maiden. Make Iya, dan maiden. maiden kan dua arti yang berbeda. Ini kan cuma buat ini aja supaya kecoh gitu teman-teman, mirip-mirip. Tapi leksimnya ada dua lexical words-nya, yaitu make dan maiden. Sekarang semantiknya ada berapa? Five. 5. Ada 2, make sama maiden. 5. Five. 5. Semantiknya kok 2? Ini semantik berapa ini? 5. 5. Five. Semantik yang di sini nih tadi ada berapa nih? 6. 6. Berarti kan Different semua meaning. bentuk ini punya makna yang berbeda. Nah, Gimana berarti dengan 5. makes, making, maiden? 5. 5. 5. Oke, 5. Sepakat 5 ya? Ya. Ya. Ya, 5. Orthographic sekarang. Four. 4. 4. 4. Oke, 4. Four. Morphological words-nya. 4. 4. Karena bentuknya beda-beda nih 4. Oke. Lexicalnya. 1. Nah, One. itu One. take. 1. One. Lexicalnya cukup 1 karena take. Lexim. Semantiknya. 4. Four. Nah, Four. gitu. 4. Take, taken, took, taking kan beda-beda. Saya pahami ya. Berarti kalau semantik tuh pasti beda-beda ya. Maksudnya tulisannya beda-beda tuh pasti semantiknya semua gitu ya. Nggak ada Iya. yang Ya, walaupun walaupun dia mirip-mirip, variasi Iya. bentuk itu juga kita hitung ya sebagai Iya. kata. Baik. Saya mau menampilkan satu lagi. Tadi seperti yang sudah saya beritahu bahwa leksikologi ini akan sebenarnya dibagi 2 pertemuan ya, minggu ini dan minggu depan. Cuma karena minggu depan takut materinya terlalu banyak karena di sini ada word formation yang diskusi pertama, diskusi keduanya ada word classes. Nah, word classes ini cukup banyak, jadi takutnya tidak cukup waktunya atau takutnya luber gitu, gelas diisi terlalu banyak jadi luber. Ya udah yang ini word formation saya tarik aja ke sini. Review word formation derivational form. Anda kan sudah mempelajari bahwa di dalam morfologi itu ada proses pembentukan kata. Ini tambah ini menjadi the third gitu, menjadi kata ketiga. Kalau contoh di sini karena ada proses suffixation, jadi kata man ini bisa berubah maknanya menghasilkan kata ketiga ketika dia di-attach dengan bahan morphemly menjadi manly. Begitu juga ketika ada proses prefixation dari kata true kemudian di-attach dengan prefix un menjadi untrue. Ini the forming the third gitu. Nah, affixation ini ibaratnya payungnya begitu. Kalau pecahannya dia ada suffix dan prefix. Seperti misalnya di sini ada taste, berarti bisa distasteful, membentuk kata yang ketiga. Nah, ternyata word formation itu juga bisa dilakukan dengan cara compounding. Compounding itu artinya joining, menggabungkan.
Apa yang digabung? Joining two words together. Menggabungkan kata bersamaan to form the third. Untuk menghasilkan kata ketiga. Mbak dan Mas pasti sudah familiar dengan kata bookcase, wallpaper, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata ini kalau kita lihat, bookcase ini kan sebenarnya adalah compounding atau joining dari kata book ditambah case, menghasilkan bookcase. Wallpaper juga seperti itu, wall plus paper. Jadi zaman dulu ada penggabungan kata yang hanya kata benda saja. Tapi sekarang polanya sudah bervariasi, tidak hanya noun bertemu noun menghasilkan kata ketiga. Ada juga hair, rambut, ini kata benda. Kemudian do, ini adalah verb, menghasilkan kata benda, hairdo. Hairdo jadi kata benda. Atau kata easygoing, which is adjective ini. Kalau dilihat prosesnya, ternyata dia joining dari kata easy dan going. Easy-nya adjective, going-nya verb menjadi easygoing adjective. Ini compounding namanya. Penggabungan kata. Ada juga penggabungan itu kalau sifatnya baru, jadi perlu ditambahkan hyphen. Come back, disinter. Karena ini bukunya udah lama ya. Jadi dia memberikan contoh kata-kata yang compoundingnya baru pada zaman buku tersebut dipublikasikan menggunakan hyphen. Tapi ketika kata tersebut sudah makin banyak dipakai orang, sudah tidak baru lagi, jadi hyphennya ini dropped. Nah, di sini penjelasannya. However, as the compound becomes more familiar, the hyphen is dropped unless when two vowels come together. Hyphen ini tidak drop ketika ada dua bunyi vokal yang datang bersamaan. Misalnya cooperation, take off, dan multi-ethnic. Cooperation ini kan double vowel, take off juga double vowel, dan lain sebagainya. Compounding. Kalau tadi ada compounding, nah di dalam linguistics juga ada 4 proses utama ya. Pembentukan kata baru. Saya coba buat versi simpelnya supaya teman-teman bisa hafal. Ada istilahnya nih, singkatan CBBA. Jadi C-nya stands for coinages. The first B stands for back formations. The second B stands for blends. And A stands for acronyms. 4 metode ini atau 4 proses ini bisa menghasilkan kata baru. Sudah pernah dengar apa itu coinages? Belum ya? Not yet, Not Miss. yet. Not yet ya? Oke. Baru dengar. Baru dengar, oke. Coinages. Coinages ini berasal dari kata coin. Coin itu ternyata verb. Tidak cuma receh gitu. Coin-coin. Ternyata coin itu juga verb. Artinya apa? Invent. Apa itu invent? Penemuan. Menemukan, iya. Kan di sini verb ya, jadinya menemukan. Kalau penemuan berarti temuan invention. Invent a new word or expression or to use one in particular for the first time. Menemukan kata baru kalau dari definisi yang diambil dari Cambridge Dictionary. Jadi words can be coined. Kata itu bisa dihasilkan, bisa menghasilkan kata baru, kata ketiga dari existing material, dari materi-materi atau bahan-bahan yang sebenarnya sudah ada gitu. Nah, terkait poin yang ini biasanya penemuan tersebut dikaitkan dengan technology development. Di sini saya berikan contoh 2, yaitu wireless dan smartphone. Zaman dulu Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas kalau punya handphone Nokia yang zaman dulu masih polifonik, hitam putih, apakah itu smartphone? Belum. Bukan. No. Bukan. No. Era smartphone itu ada ketika ada apa? Era apa? Ada iPhone. internet. Ini So- iPhone. Android ya. Android. Android ya, betul. iPhone. Android. Iya. Jadi karena perkembangan teknologi muncullah kata baru, smartphone. Zaman dulu sebelum ada COVID ada Zoom. Ya, ya ada. Nggak ada istilah No. Zoom. Belum Nggak COVID ada. ya? Nggak ada konsep kita bertemu secara virtual seperti ini.
Tidak ada kata daring, luring, nggak ada. Asinkron, PJJ, pembelajaran jarak jauh, seminar semua harus offline, harus tatap muka dan lain sebagainya. Tapi karena perkembangan teknologi, makanya ada yang mengatakan bahwa katanya tujuan dari COVID itu untuk mempercepat digitalisasi, katanya. Nah, ini kan hadir karena perkembangan teknologi. Dulu tahun 2023 misalnya, ada nggak ring ini, cincin yang smart gitu? Kan sekarang ada smartwatch ya. Yeah, Sekarang ada itu Samsung mengeluarkan smartwatch. ya cincin tapi bentuknya. Cincinnya. Smart ring. No, Smart nggak ring. ada. Iya, smart ring. Nggak ada. 2023 belum ada sepertinya. 2024 belum ada, sekarang sudah ada. Nah, itu perkembangan teknologi memunculkan kata baru. Yang pertama ya, coinages. Konsep yang kedua dalam coinages ini refer, mengacu kepada trade names, nama merek. Kalau di luar negeri ada nama tisu, namanya Linux. Atau Anda yang sudah sangat familiar Google. Bahkan kata Google sekarang sudah banyak digunakan sebagai kata kerja, bukan lagi cuma merek atau noun gitu. Lihat aja di Google, lah, itu sudah biasa. Google adalah noun, tapi ada kalimat yang menggunakan you can Google it. Anda bisa cari sendiri di Google gitu, you can Google it. Google itu menjadi kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, ini saya berikan asterisk di sini, bukan berarti Indomie ini dipadankan sama ya, seperti Linux. Tidak. Jadi maksudnya di dalam kamus kata Indomie memang belum ada. Cuma barangkali bisa saja beberapa tahun ke depan kata Indomie ini resmi dijadikan sebuah kata di dalam kamus. Mengapa? Misalnya Mbak dan Mas mau ke warung, mau ke Indomaret dan lain sebagainya, ditanya sama tetangga, mau kemana? Mau beli Indomie. Perkara yang dibeli misalnya mie sedap, sarimi, supermi, dan lain sebagainya. Tapi penyebutan itu umumnya fenomena yang terjadi adalah menyebutkan merek yang lebih sering diingat, lebih sering digunakan oleh orang lain. Atau yang pertama muncul, beli Indomie. Kita tidak mengatakan beli air mineral. Repot-repot banget kita bilang begitu. Aqua ada, Pak. Iya, Langsung aja bilang Aqua. padahal bukan merek Aqua. Ya. Sabun cuci piring. Karena yang ada di benak saya pertama kali itu Sunlight. Ya, saya kemana-mana beli Sunlight. Sunlight. Bukan sabun cuci piring. Beli Pepsodent. Nah, ternyata di luar negeri pun begitu. Trade names ini akhirnya dia menjadi kata. Selain Linux, ada lagi nih, misalnya kata ini. Coba teman-teman tahu nggak di chat ya? Apa ini? Oh, share. Fotokopi. Fotokopi. Ya, Ya, Xerox. mesin fotokopi. Nama mesin Fotokopi. fotokopi. Tapi bisa juga kalau Anda bilang, saya mau fotokopi, ya, I want a Xerox. Gitu. Oh, Jadi penggunaan nama merek. mesin. Karena di sini saya berikan asterisk, tapi bukan berarti Anda misalnya berikan contoh coinages, nanti Anda paparkan banyak banget. Sunlight, Pepsodent, Indomie, dan lain sebagainya, bukan begitu ya. Ini hanya sebagai pembanding fenomena yang ada di Indonesia. Karena indikator untuk kita mengetahui bahwa oh kata tersebut sudah masuk dalam resmi bahasa kita adalah ketika ada di kamus. Selama dia tidak ada di kamus, maka tidak bisa. Alay. Alay ada di kamus KBBI. Anak layangan. Resmi itu. Sudah masuk. Nah, ini coinages. Jadi coinages tadi konsepnya dua karena dari technology development dan yang kedua dari merek. Yang kedua, backformations. Kalau kita lihat di sini, definisi backformations itu adalah creating forms that are similar to ones already in existence. Jadi menghasilkan kata ketiga yang sebenarnya mirip dari kata sebelumnya. Tapi apa? Dengan removing the suffix, dengan menghilangkan bentuk suffixnya. Contoh, congratulations. Orang-orang banyak yang mengatakan congrats. Nah, akhirnya muncullah ini istilah congrats ini. Karena proses backformations. Budaya pop culture, pernah dengar ya? Pop culture. Itu pop ini kan berasal dari kata popular.
Tapi kemudian banyak orang mengatakan hanya pop-pop saja. Dihapus sufiksnya. Lalu babysitter. Babysitter ini kan orang. Asalnya mulainya dari kata babysitter terlebih dahulu. Baru muncul kata berikutnya yaitu babysit. Jadi kalau saya sedang ngomong ya I am babysitting. Dari asal kata babysitter. Nah, contoh yang ada di Indonesia seperti apa lagi? Fenomena back formations ini. Ada ide? Cukup. Editor. Awalnya muncul editor dulu. Baru kemudian edit. I want to edit document. Editnya verb. Padahal editor awalnya. Sama seperti babysitter. Apa lagi? Vocab, Gimana? vocab dari vocabulary Oh termasuk ya, nggak? ya vocabulary orang banyak bilang vocab gitu ya. Tapi juga tadi ya harus kita perhatikan apakah di kamus sudah ada kata vocab. Cuma cenderungnya tadi contoh tadi betul. Yang ketiga ada blend. Ini ibu-ibu di dapurnya kan ada blender. Blender itu apa sih? Blender Pencampur. pencampur, oke. Berarti kalau blender pencampur, blend artinya Campur. Dicampur. mencampur, ya. Mencampur apa? Joining two words together by taking parts of both words and welding the parts into a new whole. Anda campur-campur kata, menghasilkan kata ketiga. Contoh brunch. Tahu ya brunch itu? Makan jam berapa kalau brunch biasanya? 11. Ya, 10, setengah 11, before 12 ya. Sebelum jam 12 kita sebutnya sebagai brunch. Yang ternyata dia dari kata breakfast dan lunch. Jadi Anda ambil sebagian dari kata-kata tersebut menghasilkan kata ketiga. Infotainment. Infotainment ternyata dari information dan entertainment. Webinar zaman COVID dari web plus seminar. Sebelum COVID nggak ada webinar ini. Apalagi contoh lain? Kalau di Instagram ada mompreneur. Pernah dengar mompreneur? Iya. Ya, itu cocok lagi kan. Mother atau mom plus entrepreneur. Jadi mompreneur. Apalagi fenomena yang terjadi? Luring. Seleb, Ya, Mbak Dwi? seleb Instagram ya? Ya, Selebgram. ya. Celebrity plus Instagram menjadi celebgram. Zaman dulu artis ya kan di TV aja. Makanya sekarang ada artis di Instagram. Staycation. Vacationnya dari apa? Dari Vacation. vacation. Iya. Blog. Blog, iya. Vlog. Video. Video. Blog. Video blogger Video ya. blog. Vlog itu ya. Video blog. Video blogger. Nah, ini ya tadi jadi istilahnya itu adalah blend. Menghasilkan Miss, kata Miss, ketiga. maaf, Ya. Miss. Yang materi yang ini ada di share di mana ya, Miss? Tadi saya ketinggalan yang pertama waktu sholat, Miss. Belum ada Mbak memang ini. Oh, iya, Saya iya. baru Oke, share Miss. yang lecture 9. Tapi Yang leksikologi aja kan? Iya, Miss. ya, belum saya share karena minggu depan masih lanjut gitu. Tapi nggak apa-apa nanti saya coba share. Nah, yang keempat ini menghasilkan kata baru karena dari proses akronim. Mungkin sudah lupa ya Mbak dan Mas akronim itu. Kalau misalnya singkatan kan seperti ATM, Anjungan Tunai Mandiri. Atau misalnya KTP, itu juga singkatan. Tapi kalau akronim itu adalah abbreviation form from the initial letters of other words and pronounced as a word. Jadi seolah-olah dilafalkan seperti kata. Contoh puskesmas,
bandara udara, tapi bandara itu penyebutannya kan seperti kata, bukan yang kita bilangnya BANDARA. Nah, kalau sudah patah-patah seperti itu namanya singkatan. Apalagi contoh akronim selain UNESCO dan BIN di sini. FBI, FBI, apakah dia akronim? Federal Bureau Investigation. Singkatan. Singkatan. Kalau Oh. kita membaca BIN ini sebagai BIN, yaitu singkatan. Tapi karena dia BIN, kita lafalkan sebagai BIN, dia akronim. Jadi KTP, ATM, itu singkatan. Coba Lemhanas. Lemhanas, ya akronim. Satpol PP, Gimana? ASEAN, Satpol ASEAN, PP, Satpol Janus. PP, Satuan Polisi Pamong Praja ya. iya. Ya PP-nya kan berarti singkatan, PP. Oh, singkatan gabungan. Satpolnya Polres. barangkali juga kita bisa sebut sebagai akronim. Jadi ada campuran itu, Satpol PP. Apalagi puskesmas, bandara, ASEAN, no, ASEAN, singkatan ya. akronim. Ya, Pramuka, Pramuka. Pramuka, ya begitu ya. Akronim yang bisa kita lafalkan seolah-olah sebagai sebuah kata. Nah, Monas ya, Monumen Nasional juga akronim. Ya, begitu Mbak dan Mas. Untuk minggu depan, materinya adalah tentang kelas kata. Dosen grammarnya Bu Amel atau bukan? Miss Ellen. Bukan, Oh, Miss. Bu Miss Ellen. Miss Ellen. Grammar. Grammar tuh Miss Divide Ellen ya. into two. Masuk ke structure nggak sih? Miss Ellen. Bu Ellen Iya, ya. Ellen Baik. and Amel. Oh, gabungan ya, ada yang Bu Ellen, ada yang Bu Amel. Ya. Nah, di grammar itu kan Anda sudah belajar bahwa sebenarnya part of speech itu tidak sesimpel bahwa oh dia cuma ada verb, adjective, noun, dan adverb. Tapi ternyata ada banyak sekali, ada yang conjunction, ada preposition. Nah, ini akan kita bahas juga di pengantar linguistik umum. Jadi materi yang ada di grammar, di tata bahasa, dan juga di PLU itu sebenarnya beririsan, saling mendukung, begitulah kira-kira. Ada pertanyaan, Mbak Mas? Silakan. Miss, apakah Lexim always a free morphemes? Jadi sama ya, Lexim and free morphemes atau? Iya, free morpheme itu kan juga dasar Mbak konsepnya. Tanpa dia dilekatkan oleh unsur apapun. Makanya kan free. Lexim juga iya sama, bebas. Dalam artian dia bentuk dasarnya. Okay, Miss, thank you. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya coba absen dulu ini. Kalau Miss, kalau Ya. tadi apa Miss? Lupa. Kalau ortografik itu berarti semua kata dasar. Oh, iya. Bukan semua kata dasar, semua kata yang ada, yang muncul di situ, karena dia hanya dipisahkan oleh space. Kalau tidak ada koma, tidak ada titik, itu berarti ortografiknya gimana Miss? Jadi satu. Tapi kan nggak mungkin, Mbak, kata itu tidak dipecah. Kata I love you, itu kan tiga jelas. Nggak mungkin I love itu berdampingan, berdempet gitu, kan nggak mungkin. Kalau dempet berarti satu ya Miss ya? Iya. Oh gitu, iya. Misalnya tadi cooperation, kan dempet cooperation. Jadi bukan co satu, operation satu. Miss, mau tanya Apakah cut-off? oh Cut-off. ya, Miss. Iya, silakan siapa dulu. Sama ya. Silakan Kak Nah, duluan. silakan siapa? Kalau cut-off gitu, itu termasuk satu kata atau dua kata? Dua, maksudnya lexing gitu. Cut off itu kan tadi karena dia konsepnya vowelsnya bertemu ya. Cut off. Enggak bertemu ya. Bukan vowel-vowel.
Tapi biasanya kan ada hyphen di situ. Kalau hyphen berarti dihitungnya satu. Miss, apa? Iya, Mbak Kan Nini. the total orthographic with Mm-mm. the semantic itu always same. Patokannya jangan berpikir bahwa ortografik ini sama dengan semantik, Mbak. Nanti jadi bingung. Karena semantik itu kalau orang bahasa berpikir semantik pasti makna gitu. Berdasarkan makna. Kita Tapi melihat the dari sudut total, pandangnya begitu. yeah, but in fact the total is it always same or not? Enggak ya. eh Udah, jangan berpikir dari situ. Karena dilihat dari tadi totalnya kok sama, apakah kita bisa berasumsi bahwa ortografik sama dengan semantik? Jangan seperti itu. Kata I love you. Itu ortografiknya kan memang 3, Three. semantiknya juga 3, tapi bukan dilihat dengan sudut pandang yang sama. Yang satu melihat dari spasi, yang satu melihat dari makna. I berbeda dengan you berbeda dengan Oh, love gitu. itu semantiknya ya, makna ya. Iya, jangan kita campur adukan sudut pandangnya. Okay, Miss, thank you. Sama-sama. Ini Mas Supian Jawahir masuk? Tidak ya. Mbak Syifta Aufkla? Ada Mbak Syifta? Di Mbak Zoom ada Konita? tuh, Mbak. Bu, Miss, di Zoom Ada ya? ada tuh shift. Mbak Konita Rafanti ada? Tidak. Mbak Mulia Widianti ada ya? Ya, Miss. Sifta ada di situ, Miss. Ya, oke. Pak Handi Hadir, Miss. Ada, Miss. hadir ya. Mas Ahmad Izadin, Miss. Mas Gusti. Present, Miss. Ini panggilannya Mas Gusti atau Mas Bagas? Actually, it's Bagas, but you can call Bagas. me Gusti if you like. Ah, I see. Mbak Nimas hadir. Mbak Cecilia ada? Ada, Miss. Present, Ada. Miss. Mas Farhan ada? Mbak Dwi Handayani hadir. Mbak Rika ada? Hadir. Oke. Mas Fabian ada? Tidak. Mbak Aina Yohana? Mbak Adisa? Tidak ada. Mbak Gusni Ami Jayanti? Hadir, Miss. Ya. Pak Tosim hadir. Rahel Fania Putri ada? Tidak ada. Yasmin Aulia Harahap juga tidak ada sepertinya nih. Mbak Reina? Present. Oke. Mbak Survia? Kan, Miss. Ya, dan terakhir Mbak Cecilia Feti hadir. Bun Kartika belum? Sudah. Masita belum. Ya, Ma'am. Darwin Owen belum, Ma'am. Siapa? Gloria, Miss. Darwin Owen. Darwin Masita. sudah. Oh, sudah, Ma'am. Jadi di Gloria sini yang belum. tidak Masita hadir di Riani, sini, Miss. yang tidak hadir adalah Supyan, Konita, Eis, Farhan, Fabian, Aina, Adisa, Rahel, Yasmin. Nah, selebihnya saya centang hadir. Oh, oke. Masita berarti sudah ya. Ya, Bu Masita sudah. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah cukup jelas? Mudah-mudahan jelas. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup ya. Terima kasih ya teman-teman. Terima Sama-sama, kasih. Miss. Lagi, Thank you, ma'am. insya Thank Allah you minggu very depan. much. Thank you. Terima See Pak you. Tasreh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Salam Weekend, warahmatullahi Miss.